Selamat pagi Bro and Sis, Pop News kembali hadir untuk menyampaikan informasi yang penting di seputar kita. Kali ini bersama Iyo dan juga Marta. Hari ini Pop News kita buka dengan news flash gagal maling. Ingat ya, aksi pencurian yang ditampilkan ini tidak untuk ditiru. Berikut informasinya. News flash pertama dibuka dengan aksi pencurian motor yang digagalkan emak-emak. Video dibuka dengan aksi dua orang yang menghampiri sebuah ruko untuk mencuri sebuah motor. Tapi ternyata belum berhasil bawa kabur motornya, niat mencuri motor ini pun digagalkan oleh emak-emak. Berikut videonya. Bro and Sis, videonya tidak kita tampilkan utuh ya, karena mengandung kekerasan. News flash selanjutnya, ada aksi dua anak muda yang berusaha mencuri besi, tapi karena saking beratnya besi yang mau dicuri, jadinya malah membuat para pencurinya jatuh. Nah kan, ingat ya Bro and Sis, aksi pencurian yang tadi tidak boleh ditiru. Bro and Sis, kalau tadi kita sudah melihat deretan video para maling yang gagal mencuri, sekarang saatnya kita lihat video-video yang viral hasil tangkapan para netizen. Apa aja sih? Kali ini ada video seorang emak-emak yang jago dalam berbahasa Inggris. Kita lihat aksinya. 15,000, huh? Okay. 15,000 rupiah ya. 15,000 If you rupiah. want to give me 15,000 euro, is okay. 15,000 euro, wow! Then maybe you can buy one of these. I give you 15. Okay. Okay. I will buy one for. Rich woman. I will buy one for 15,000. You choose one that will look good for me. I think this best because Which one will this look for me? Batak. This Horas, ya. Okay, You know the meaning Horas? No, for this horse. Welcome. Welcome. Yeah, it's the Okay. greeting of Batak. Okay. Wah, ibunya pinter banget bahasa Inggrisnya. Wajib ditiru juga nih sama yang lainnya. Bro and Sis, di Subang ada angkot dengan pelayanan bintang 5 nih. Bersih dan lengkap dengan aksesoris di dalamnya. Kita lihat ya. Kalau begini penumpangnya jadi nyaman dan betah naik angkotnya. Udah bersih, pakai keramik, lengkap dengan jamnya. Oke Bro and Sis, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah jeda berikut ini kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya. So, tetap di Pop News ya. Hai Bro and Sis, masih bersama Marta dan Iyo di sini. Kali ini kita akan menyimak informasi kriminal yang menarik dalam sepekan. Informasi pertama datang dari Tambora, Jakarta Barat. Tidak ingin masuk bui, seorang pencuri sepeda motor ini nekat melompat dari jalan layang Tubagus Angke. Akibatnya ia mengalami patah kaki. Mengetahui pria yang melompat merupakan pelaku kejahatan, si pelaku nyaris diamuk oleh massa. Sebelumnya, pelaku menjual sepeda motor hasil curiannya di media sosial. Korban yang melihat sepeda motornya dijual di media sosial berpura-pura menjadi pembeli, kemudian menjebak pelaku. Saat akan diserahkan ke Polsek Tambora, di tengah jalan pelaku melarikan diri dengan cara lompat dari jalan layang setinggi 4 meter. Wah, nekat juga ya si pelaku pencuri sepeda motor ini. Masih dari Jakarta Barat, seorang pria tertangkap tangan mencuri di dalam sebuah minimarket di Jalan Semanan Raya, Kalideres. Pelaku yang kepergok karyawan minimarket ini mencuri 3 buah sabun pembersih wajah. Pelaku sempat mengelak, namun saat jaketnya digeledah warga ditemukan barang hasil curian.
Meski begitu, pelaku masih terus mengelak dan membuat warga nyaris mengamuk pelaku. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Kalideres. Jadi ya bro and sis, perbuatan mencuri itu adalah perbuatan pidana karena mengambil barang yang bukan miliknya. Jangan dilakukan ya. Bro and sis, keamanan di jalan saat mengendarai mobil perlu diperhatikan oleh para pengendara. Karena tidak sedikit pengendara yang masih berperilaku kurang tepat saat berada di jalan raya. Hal ini tentu saja dapat merugikan diri sendiri dan juga pengendara lain. Lalu, bagaimana sih cara berkendara dengan aman? Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk bisa aman saat berkendara. Berikut liputannya untuk Anda. Yang pertama adalah kita harus jaga emosi. Kenapa? Kalau emosi kita mengemudi stabil, otomatis kita akan berpikiran positif. Sehingga kita lebih selamat lagi dalam berkendara. Yang kedua adalah jaga kecepatan. Pastikan kecepatannya itu sesuai dengan akal sehat kita. Jangan kita mau menang sendiri, kita mau cepat karena kita merasa kepentingan kita lebih dari yang lainnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah jaga jarak aman. Ini yang jarang sekali dilakukan oleh pengendara yang ada di Indonesia. Sehingga sering sekali terjadi atau terlibat sebuah kecelakaan beruntun. Bro and sis, sesaat lagi ada yang spesial di Pop News, yakni Sapa Polisiku. Tetap di Pop News ya. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Valentina Sitorus dalam Sapa Polisiku. Program Sapa Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk menjaga keamanan berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Pemirsa, baru-baru ini kecelakaan di jalan tol kembali terjadi. Salah satunya kecelakaan tunggal yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya, tepatnya di jalan tol Jombang Mojokerto. Dalam kecelakaan tunggal tersebut diduga akibat kelalaian sopir yang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan menggunakan ponsel saat berkendara. Lantas bagaimana cara untuk meminimalisir kecelakaan di jalan tol? Mari ikuti saya. Ya pemirsa, dalam berkendara keselamatan adalah hal yang pertama dan utama terutama saat berlalu lintas. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Selamat pagi Pak Kris, salam sehat selalu. Sehat selalu. Ya Pak Krisnanda, ini kan kemarin memang ada kejadian kecelakaan yang kemudian menimpa salah satu pesohor Indonesia yakni Vanessa Angel bersama suaminya, dan kemudian juga polisi sudah menetapkan satu tersangka yang mana itu menjadi sopir daripada Vanessa Angel dan juga suaminya. Disebutkan bahwa dia melakukan kelalaian gitu Pak, tapi sebenarnya kecelakaan tunggal yang bisa terjadi itu karena apa saja Pak, selain kelalaian daripada si pengendara ini? Jadi begini, kecelakaan itu entah tunggal, entah beruntun, entah karena ada lawannya dan lain sebagainya ya. Yang pertama kita harus mengingat kecelakaan ini ada kelalaian, ada pelanggaran, ada ketidaksengajaan, ada ketidaksiapan. Baik dari manusianya, kendaraannya, ataupun jalan serta alam lingkungan dan sekitarnya. Maka oleh sebab itu, kalau kita melihat bahwa kecelakaan, misalnya kasus Vanessa Angel yang menimbulkan ada korban jiwa,
kita juga bisa melihat bahwa ada perilaku yang melampaui batas kecepatan maksimal. Itu artinya sudah melanggar. Yang kedua, masih saja ada yang suka membuat status atau dia melakukan hal-hal yang boleh dikatakan tidak peka dan peduli. Misalnya, kita sendiri punya aturan kalau berkendara sepeda motor misalnya harus pakai helm minimal. Yang kedua, seat belt. Sabuk pengaman ini di depan dan belakang ini penting. Yang ketiga, drink driving, mengemudi dengan minum minuman keras, narkoba atau apa yang mengganggu konsentrasi. Yang keempat itu ada speed atau melawan batas kecepatan maksimal. Berapa Pak batas kecepatan maksimal itu sebenarnya? Sebenarnya kalau di kota ada 60, ada 40, di tol 100. Dan kemarin 130 artinya itu melebihi batas maksimal kecepatan ya Pak ya? Melampaui batas kecepatan maksimal sehingga setiap kecepatan di atas rata-rata itu katakan kalau 80 km per jam saja, kita meleng itu sudah sekitar ada 5 meter per detik. Meleng 1 detik. Ini ketika berkendara, salah satunya ya tidak boleh meleng. Kita harus konsentrasi. Dari kepolisian juga peduli terhadap masalah penggunaan handphone atau peralatan yang dapat mengganggu konsentrasi yang membuat orang meleng-meleng ini. Bayangkan kalau 1 detik saja 5 meter, nah kita lihat begini berapa detik, sudah sekian meter. Bahkan itu mungkin ada yang bilang 50 meter, ada yang kecepatannya. Kalau 100 bisa 50 meter lebih. Jadi jangan mengabaikan, saya biasa kok, saya sudah ini, kosong kok gitu ya. Nah, satu lagi melawan arus. Melawan arus ini juga membahayakan. Saya situ Pak, kan dekat saja. Memberikan suatu sikap permisif, menganggap biasa, itu tidak boleh. Kira-kira begitu. Nah, inilah salah satu bagian yang polisi care karena masalah ini adalah masalah kemanusiaan. Dan tadi saya ceritakan juga bahwa masalah kecelakaan ini juga menimbulkan perlambatan. Selain ada korban jiwa, cacat, materi, juga waktu. Ini sosial cost-nya mahal dan tinggi sekali. Berarti sebenarnya apa sih Pak kesiapan yang harus dilakukan pengendara sebelum berkendara? Apakah kalau misalnya di jalur tol yang panjang tidak boleh menyetir sendirian dan harus ditemani atau seperti apa Pak? Yang pertama harus sadar bahwa ketika berlalu lintas ini bisa menjadi korban, bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita ataupun orang lain. Ingat ya, kita bisa menjadi korban ataupun pelaku. Sadar dulu. Yang kedua, siap fisik kita. Sehat, jangan memaksakan diri. Kemudian yang kedua, siap kendaraannya. Kendaraan yang akan kita pakai ini disiapkan. Apakah ban, kemudian transmisinya, kemudian kaitannya dengan emisi gas buang dan lain sebagainya supaya tidak mengganggu, tidak menimbulkan konflik. Contoh saja, patah as, ban pecah, itu walaupun tidak celaka mengganggu. Kita harus punya empati kepada orang lain. Kita berkendara berlalu lintas tidak sendiri. Kadang-kadang kan, saya punya saya kok. Bahkan ini kan punya saya. Ya betul, mobilmu, jiwamu, dirimu. Tetapi ini tempat umum. Di tempat umum, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama. Dan lalu lintas ini urat nanti kehidupan. Janganlah menimbulkan konflik atau masalah yang kontraproduktif kepada orang lain. Terus mengatakan, dan jangan ego merasa paling benar, saya nggak bersalah. Itu nggak boleh. Karena apa? Kita harus peduli kepada orang lain. Gitu. Tapi melihat kecelakaan yang hingga saat ini sering terjadi begitu Pak, apakah kepolisian memiliki wadah untuk melakukan penelitian supaya kecelakaan ini tidak kembali berulang begitu? Ya, jadi begini, kita sekarang secara secara konseptual, secara teoritikal dan secara pragmatis ini ada, secara operasional, secara manajerial semua ada. Artinya kita ada sistem pengawasan, kontrol, dan semua program road safety atau road safety policing yang dilakukan Korlantas tujuannya adalah untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.
Yang kedua adalah meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib dan memberikan pelayanan yang prima kepada publik di bidang lalu lintas angkutan jalan. Baik itu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Nah, sistem ini ada yang berkaitan dengan sistem virtual yang dibangun melalui IT for Road Safety. Dan ada Road Safety Policing melalui penjagaan, pengaturan, dan patroli. Kalau tadi ditanyakan, ada nggak wadahnya? Penelitian ada, namanya Traffic Accident Research Center, yang nantinya kita juga kembangkan menuju Road Safety Research and Development. Artinya, pada proses penanganan kepolisian tidak hanya sebatas pro justisia, tidak sebatas hanya untuk peradilan, tetapi apa yang dilakukan penelitian ini bermanfaat untuk pencegahan, untuk perbaikan, untuk peningkatan kualitas pelayanan, bahkan untuk pembangunan. Sejauh apa Pak ini wadah bisa diimplementasikan? Apakah ada kerjasama kemudian dengan sejumlah instansi terkait, dalam hal ini adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, bahkan juga dengan Bappenas? Ya, karena kita ini kan berkaitan dengan ada Rencana Umum Nasional Keselamatan, RUNK. Di sini wadahnya yang telah dibangun adalah Road Safety Management. Ini penjurunya dari Bappenas. Ada yang namanya berkaitan dengan Safer Road atau Jalan Berkeselamatan, penjurunya PUPR. Ada Safer Vehicle, ini penjurunya Kementerian Perhubungan. Ada Safer People atau Safer Road User, penjurunya dari Kepolisian. Dan Post Crash Care, penjurunya pada kesehatan. Nah, disinilah kita saling mendukung. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya sudah berbagi dengan pemirsa Kompas TV. Direktur Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Korlantas Polri, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Terima kasih, salam sehat selalu. Pemirsa, keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama, dan dalam mengantisipasi berbagai macam masalah lalu lintas perlu adanya kerjasama sinergitas antar instansi. Dan bersama ini kami telah bersama Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Profesor Danang Parikesit. Selamat pagi Pak Danang. Ya, selamat pagi Mbak Valen. Salam sehat selalu untuk Pak Danang dan jajaran. Insya Allah semuanya sehat juga. Ya Pak Danang, ini menindaklanjuti sebenarnya pasca kejadian kecelakaan yang kemarin sempat menimpa salah satu pesohor Indonesia, Vanessa Angel, dan juga suami. Ini sebenarnya ketika memang permasalahan keamanan berkendara, keselamatan lalu lintas di jalan ini kan ada pihak dari Korlantas dan juga ada dari pihak pengelola jalan, dalam hal ini adalah BPJT. Kemudian jika bicara mengenai bagaimana mengurangi potensi fatalitas dalam berkendara terutama di jalan tol, seperti apa Pak tanggung jawab dari BPJT? Ya, kami mau menyampaikan dulu ya soal data ya. Kita kan jalan itu bertambah panjang, jalan tol. Kemudian traffic bertambah tinggi, kecepatan juga meningkat terus ya dari waktu ke waktu. Tapi dengan kondisi seperti itu, data tahun 2019-2020 itu kondisi jumlah kecelakaan itu mengalami penurunan dan jumlah fatalitas juga mengalami penurunan. Jadi performance sebenarnya not bad ya, meskipun kita pengen di tahun 2024 tidak ada lagi korban meninggal di jalan tol karena kecelakaan. Nah, kembali ke kasus kita yang kita hadapi sekarang ini, kita melakukan dua hal ya. Satu itu menjaga supaya pengemudi itu tetap alert, tetap waspada, dan juga memastikan kendaraannya itu bisa terjaga. Dengan adanya rest area, kita harapkan para pengemudi itu bisa melakukan pengecekan atau mengistirahatkan kendaraannya supaya tidak exhausted ya. Kemudian jika orangnya juga tetap fit. Itu hal-hal yang kita lakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Pertama. Yang kedua, kalau kecelakaan terjadi, kita ingin memastikan bahwa tidak ada korban meninggal. Meminimalisir fatalitas. Meminimalisir fatalitas ya. Caranya bagaimana? Kita memiliki beberapa teknologi ya. Pertama itu ada guardrail ya, pembatas kendaraan ke bahu jalan, kemudian ada guardrail untuk kemudian ke wilayah namanya ruang milik jalan yang lain. Nah, kemudian kita juga memastikan adanya teknologi yang lain ya. Di Tangerang Merak misalnya kita menggunakan teknologi wire rope ya, dengan kabel ya. Sangat efektif untuk kendaraan-kendaraan pribadi ya, tapi tidak cukup efektif untuk kendaraan berat misalnya. Kita juga memiliki lampu-lampu kuning flip-flop ya. Dan kita memiliki namanya SPM, start pelayanan minimal. Pada saat kejadian kecelakaan maksimal itu 30 menit. Itu tim dari pelaporan itu tim paramedis juga hadir.
Nah, dalam hal yang kemarin sudah terjadi, seperti apa Pak koordinasi lanjutan terkait rekomendasi yang juga sudah menjadi evaluasi bersama antara Korlantas dan juga pihak BPJT atau dalam hal ini adalah Polda Jawa Timur dengan BPJT sendiri? Ya, pihak kepolisian itu mitra kami ya, baik di dalam pengamanan operasi maupun penanganan kejadian kecelakaan yang ada di jalan tol. Nah, kita sangat tergantung pada beliau-beliau yang beroperasi di lapangan, bekerja di lapangan untuk melakukan evaluasi ya. Bersama-sama dengan kalau ada korban meninggal, biasanya dari KNKT, Kementerian Perhubungan juga ikut bersama-sama. Jadi ada 3 instansi yang menurut kami sangat sentral. Pertama adalah Badan Usaha Jalan Tol itu sendiri sebagai operator pengelola. Yang kedua, pihak yang melakukan manajemen lalu lintas maupun penanganan korban kecelakaan. Yang pertama kali adalah pihak kepolisian, baik Korlantas maupun Polda maupun Polres. Nah, kita juga kerjasama banyak dengan Dirlantas maupun Satlantas. Dan kemudian yang ketiga adalah Kementerian Perhubungan. Yang lain juga kita selalu kerjasama dengan baik adalah rumah sakit ya. Rumah sakit di mana korban tersebut itu dibawa, dan kita sangat mengandalkan juga rumah sakit untuk menjaga bahwa tidak terjadi korban meninggal, karena penanganan pasca kecelakaan itu sangat penting. Tapi sekali lagi biasanya the first to inform itu adalah teman-teman di kepolisian. Oke, baik, terima kasih Kepala BPJT Kementerian PUPR Profesor Danang Parikesit sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Terima kasih Bapak. Belajar dari kasus kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya di jalan tol, pengemudi wajib memperhatikan batasan kecepatan kendaraan dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara, karena keselamatanlah yang menjadi kunci utama. Selalu ingat, ketika berkendara yang paling penting adalah stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Karena jalan ini adalah jalan kita bersama. Saya Valentina Sitorus harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.